Tidak lama lagi beliau sudah bisa masuk terbang. Terima kasih. Ada yang sudah tahu saya sebagai kepala bidang intelijen. Saya sudah 2 tahun sebagai kepala bidang politik dalam negeri. Ada beberapa yang sudah kenal, tapi memang saya lebih banyak silent, sengaja juga di bagian intelijen. Kalau intelijen aku kan katanya bagaimana? Jadi kita juga sama teman-teman dari TNI, Polri, saya tidak terlalu banyak. Lebih banyak Pak Aib yang di kantor, yang hubungan dengan teman-teman ormas. Tapi saya mantau gitu. Saya suka mantau ormas ya. Nanti tolong Pak Ketua dibagi berapa? Ulang sekali lagi. Sudah. Ini dipersilakan untuk berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Terima kasih. Selanjutnya Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, misalkan. Kalau masa kalau saya ini mengawal. Seluruh perusahaan saya tidak minta uang mau bisa. Saya minta ini. Organisasi Pak yang itu BEM Teknologi. FCDM organisasinya berapa? Kalau jumlah 60 orang. 60 orang itu berapa organisasi? Terbagi dari 15 organisasi. 15 organisasi. Iya, 4 orang. Dari organisasi ini nanti KF. Siap. Ya. Jadi ada 15 organisasi perwakilan ya. Jumlahnya 60 orang. Satu angkatan itu. Kita dalam rangka emang pembinaan tiap tahun sih ya. Tapi saya pelaksanaannya itu menjelang pemilu kada ya. Dalam rangka cipta kondusivitas di wilayah Kabupaten Karawang. Kita terus-menerus melakukan upaya cipta kondusivitas, menjaga stabilitas keamanan ya. Kita kerjasama dengan instansi vertikal, Kodim, Kejaksaan, Polres ya, dalam hal pelaksanaan kegiatan ini ya. Pematerinya juga mitra kerja kami Kesbangpol. Kemudian dari MUI, FKUB ada nggak? FKUB ada. Kemudian dari BNK juga ada ya. Kemudian dari Satgas Berfungsi juga, akademisi, kemudian dari akademisi dari UNLA. Sudah kerjasamanya seperti itu untuk meningkatkan sumber daya manusianya, ya, organisasi kaum masyarakatan yang lebih baik menjadi lebih baik lagi, agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya tadi udah menyampaikan ke beberapa ormas dalam kegiatan ini, saya bilang yang namanya undang-undang organisasi itu ruhnya itu harus betul-betul dipahami ya. Dipahami maksud dan tujuan didirikannya suatu organisasi atau masuk suatu organisasi. Saya bilang hak dan kewajiban itu harus tahu ya terhadap organisasi kemasyarakatan ya.
Jadi organisasi kemasyarakatan itu di dalam undang-undang tersebut harus mampu meningkatkan pelayanan dan keberdayaan kepada masyarakat, memberikan pelayanan, menjaga kesetia kawanan, gotong royong, toleransi, itu harus harus mau melaksanakan seperti itu. Kemudian melestarikan lingkungan hidup, harus mendukung terhadap misalnya adanya hijauan. kehijauan, itu harus bantu. Kemudian terjadi banjir, itu harus guyup, harus kompak, harus membantu. Karena di sana itu di dalam undang-undang tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Arti memberikan pelayanan masyarakat itu kan luas kan, segala-galanya itu masyarakat harus dibantu. Ya, itu organisasi. Kalau misalnya paham terhadap undang-undang organisasi, alhamdulillah tugasnya mulia. Gitu. Dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itu yang harus diutamakan oleh organisasi di wilayah Kabupaten Karawang ya, setelah mengikuti pendidikan ini. Mudah-mudahan terkait apa yang selalu terjadi ya di Kabupaten Karawang ya, saya mengharapkan tidak terjadi lagi, tapi bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Gitu. Karena kita mengenal yang namanya sila keempat, permusyawaratan. Tapi dari nilai dari 5 dari nilai Pancasila tersebut, kita di dalam kegiatan ini diberikan juga pemahaman ya terhadap nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Karena organisasi ini harus sesuai dengan asas Pancasila. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan asas Pancasila, banyak gitu ya. Makanya negara kita ini, pusat ini pernah menegakkan suatu organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya. Luar biasa Indonesia ini yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang 885. Kemudian 13 2013. Kemudian Perpu nomor 2017. Kemudian 16 2017. 1 tahun itu pada waktu itu 3 kali mengalami perubahan. Saking seriusnya ya pemerintah atau Indonesia untuk mengurusi organisasi ini di Indonesia. Gitu. Makanya dari yang kurang menjadi lengkap gitu ya. Sekarang mah ancaman hukuman bagi organisasi yang melanggar pasal 59 itu ada ancaman hukuman. Bukan mengganggu keamanan ketertiban, kemudian memberikan pemahaman Leninisme, komunisme segala macam, itu ada ancaman hukuman di undang-undang itu, di undang-undang saat sekarang karena menganut asas Actus Acrius. Apalagi cukup ya, cukup Pak.